Sahabat tani, ini ada pertanyaan. Apa benar tidak boleh mencampur insektisida sistemik dan kontak? Baik, jadi menurut pendapat kami, informasi tersebut tidak benar ya sahabat tani. Bahkan pada kondisi tertentu, kami malah merekomendasikan penggunaan insektisida sistemik dan kontak secara bersamaan. Namun, apabila yang dimaksud adalah penggunaan herbisida sistemik dan kontak, kemudian dicampur jadi satu, kemudian diaplikasikan sekali, begitu ya. Nah, itu yang sebaiknya dihindari atau jangan sampai sahabat tani melakukan hal tersebut. Kenapa demikian? Jadi sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu cara kerja pestisida ya sahabat tani. Untuk yang pertama adalah pestisida dengan cara kerja sistemik. Jadi racun sistemik itu adalah saat kita mengaplikasikan racun, diharapkan racun tersebut adalah menempel pada bagian tanaman. Nah, saat menempel pada bagian tanaman, entah itu melalui daun, batang ataupun akar, kemudian racun tersebut akan didistribusikan gitu ya ke seluruh bagian tanaman. Nah, biasanya hama itu akan mati saat memakan atau menghisap dari bagian tanaman tersebut. Sedangkan untuk racun kontak itu adalah saat kita mengaplikasikan racun, harapannya adalah langsung terkontak gitu ya, atau mengenai dari hama sasaran. Entah itu melalui kulit ataupun kutikula, bisa melalui mulutnya, bisa melalui pernafasan atau trakeanya. Diharapkan setelah nanti racun itu mengenai hama tadi, entah itu melalui kulit, kemudian mulut ataupun pernafasannya tadi, maka hama tersebut diharapkan bisa mati begitu ya. Entah itu bisa dengan mengalami gangguan metabolisme, kemudian mengalami gangguan fisiologis, bisa mengalami gangguan saraf, ataupun mati karena terhambat sintesa kitinnya gitu ya. Misalnya dia tidak bisa mengganti kulitnya begitu sahabat tani. Mungkin bagi sahabat tani apabila ada yang membutuhkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan cara kerja pestisida, silahkan membuka video TikTok saya sebelumnya yang membahas cara kerja pestisida, baik itu secara sistemik, kontak, lambung, saraf, dan lain-lain begitu. Kemudian kembali menjawab pertanyaan tadi bahwa mencampur insektisida sistemik dan kontak itu silahkan saja ya sahabat tani, terlebih pada kondisi tertentu. Lah, kondisi tertentu yang kami maksud itu yang seperti apa? Ini sebagai contoh saja ya sahabat tani, saat kita merawat tanaman padi fase vegetatif 1 atau tanaman padi kita itu masih kecil, kemudian ada serangan wereng batang coklat dengan populasi yang cukup tinggi. Lah, pada saat itu kami sarankan sahabat tani menggunakan insektisida sistemik dan kontak secara bersamaan. Kenapa demikian? Jadi saat kita mengaplikasikan pestisida kontak, itu kan harapannya werengnya itu langsung segera mati begitu ya. Namun demikian siapa yang berani menjamin atau menggaransi ketika kita langsung aplikasi itu semua wereng itu mati gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu menambahkan sistemik supaya tanaman itu bisa memproteksi dirinya dengan menyimpan racun dalam tubuh tanaman tersebut begitu ya, sehingga nanti ketika masih ada hama wereng yang lolos dari serangan racun kontak tadi, ketika dia hinggap di situ kemudian memakan atau menghisap dari cairan pada tanaman, maka dia juga akan mati. Kemudian ini juga termasuk proteksi saat serangan wereng batang coklat itu datang berkali-kali atau bertubi-tubi begitu ya, atau tidak sekali waktu begitu sahabat tani. Namun apabila kita hanya menggunakan sistemik saja, kita tahu bahwa racun sistemik itu cara kerjanya kan tadi harus didistribusikan ke bagian-bagian tanaman dulu, baru wereng itu menghisap kemudian baru mati. Lah, ini kan perlu proses itu ya. Biasanya memakan waktu 2-3 hari lah. Padahal kita inginnya itu ketika mengaplikasikan wereng itu segera mati, kemudian ketika ada yang lolos, tanaman kita itu masih bisa memproteksi dirinya begitu. Namun demikian sahabat tani tidak perlu bingung ya. Saat ini di pasaran banyak sekali beredar produk insektisida yang mempunyai cara kerja secara sistemik maupun kontak dalam satu produk ya. Biasanya juga dilengkapi dengan 2 bahan aktif gitu ya. Misalnya seperti ada pimetrosin, kemudian ada nitentoram gitu. Nah, mungkin untuk sebagai contoh saja ya, itu mungkin merek dagangnya sahabat tani bisa menggunakan Traversa, bisa menggunakan Bypass, ataupun merek dagang yang lain begitu ya sahabat tani. Kemudian kami juga perlu tambahkan, kenapa tadi kok kita tidak boleh mencampur herbisida sistemik dan kontak ya sahabat tani. Ini sebagai contoh aja ya sahabat tani, ini kami gambarkan pada tanaman rumput ini begitu ya. Nah, tadi ketika kita mencampur herbisida sistemik dan kontak, kan sistemik tadi kan ketika kita aplikasikan itu kan maka racun itu akan masuk ke bagian tanaman kemudian didistribusikan. Lah, ini kan tadi perlu proses itu ya. Bahkan untuk herbisida yang sistemik gitu ya, itu kan
durasi untuk mematikan rumput itu kan cukup lama ya. Misalnya bisa berkisar ada yang 5 hari, ada yang 8 hari, bahkan ada yang lebih dari 8 hari belum mati begitu ya. Nah, namun ketika kita aplikasikan herbisida kontak, nah, misalnya kita pakai bahan aktif paraquat atau misalnya merek dagangnya Gramoxone begitu ya. Nah, jadi ketika pagi hari kita aplikasikan, maka sore hari aja nih rumputnya ini sudah layu begitu ya. Nah, kalau misalnya dalam waktu kurang dari 24 jam ini layu, nah berarti kan racun sistemik gitu ya yang kita berikan ke rumput ini tadi kan berarti dia tidak bisa menyebar ke seluruh bagian tanaman, karena ini kan yang terkena racun kontak ini tadi kan berarti apa itu sudah rusak ya jaringan ataupun selnya begitu sahabat tani. Oleh karena itu kami sarankan apabila menggunakan herbisida itu kalau sistemik ya sistemik saja, kalau kontak kontak saja. Kalau kontak itu memang kelebihannya cepat gitu ya, tapi kekurangannya dia hanya mematikan rumput ini pada bagian yang terkontak dengan herbisida saja. Sedangkan kalau sistemik itu memang kekurangannya atau kelemahannya itu memang cukup lama itu ya waktunya. Namun demikian efek atau dampaknya itu hampir mati seluruhnya itu ya, mungkin dari daun, batang sampai akar begitu sahabat tani. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Barangkali sahabat tani ada pendapat atau pengalaman yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu pengetahuan. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.